Dendam perempuan dari dasar sumur, rahasia gelap yang terukir di lantai rumah. Hujan turun sejak maghrib, membasahi desa kecil di pinggir hutan karet yang jauh dari keramaian kota. Jalanan tanah berubah licin, pohon-pohon pisang bergoyang pelan diterpa angin malam. Sementara suara jangkrik bercampur dengan lolongan anjing dari kejauhan menciptakan suasana yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Di rumah kayu tua yang berdiri paling ujung dekat sungai kecil, Farhan duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya yang terus menyala sejak tadi. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi ketika tiba-tiba telepon dari ibunya masuk tanpa henti. Perasaan Farhan langsung berubah tidak enak. Bukan karena ia belum tidur, tetapi karena setiap kali ibunya menelepon dini hari, selalu ada sesuatu yang buruk terjadi. Dengan tangan sedikit gemetar, Farhan mengangkat telepon itu lalu menempelkan ponselnya ke telinga. Di seberang sana terdengar suara napas ibunya yang berat dan terputus-putus seperti habis menangis lama. "Ayah kamu bikin ulah lagi?" Kalimat itu langsung membuat tubuh Farhan membeku. Ibunya mulai bercerita bahwa ayahnya kembali ketahuan dekat dengan seorang janda yang tinggal di desa sebelah. Bukan pertama kali, tahun lalu bahkan keluarganya baru tahu kalau ayahnya diam-diam menikah lagi tanpa izin siapapun. Sejak kejadian itu, rumah mereka tidak pernah benar-benar tenang. Ibunya sering sakit-sakitan, kakak-kakaknya memilih menjauh, dan Farhan menjadi satu-satunya anak yang masih rutin pulang untuk menjaga keadaan rumah. Namun malam itu terasa berbeda. Saat telepon berakhir, dada Farhan mendadak sesak seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya dari belakang. Tangannya dingin, nafasnya memburu. Bahkan bulu kuduknya berdiri ketika mendengar suara langkah kaki dari arah dapur rumah kontrakannya. Padahal, ia tinggal sendirian. Farhan mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, mungkin kucing liar masuk lewat belakang rumah. Namun suara langkah itu terdengar terlalu berat untuk seekor hewan. Duk, duk, duk. Suara itu perlahan mendekat ke ruang tamu. Farhan menelan ludah sambil memberanikan diri mengambil senter kecil di meja. Lampu rumah tiba-tiba redup sendiri beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Kini hanya cahaya senter yang menerangi ruangan sempit dengan dinding kayu lembab dan foto-foto keluarga yang tergantung miring. Ketika Farhan mengarahkan senter ke arah dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Lantai dapur yang tadi kering kini dipenuhi jejak kaki basah. Jejak itu kecil, seperti jejak kaki perempuan. Airnya berwarna hitam pekat seperti lumpur kuburan. Jejak tersebut memanjang dari pintu belakang menuju lorong kamar. Farhan berdiri kaku sambil mencoba mengatur napasnya. Kepalanya dipenuhi berbagai pikiran buruk. Ia tahu rumah kontrakan itu memang terkenal angker. Tetangga pernah bilang penghuni sebelumnya pindah mendadak karena sering mendengar suara perempuan menangis menjelang subuh. Saat Farhan masih memandangi jejak kaki itu, terdengar suara perempuan tertawa kecil dari ujung lorong. Pelan, serak, dan sangat dekat. Senter di tangan Farhan berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Sekarang rumah itu benar-benar gelap. Farhan langsung meraba dinding sambil berjalan mundur. Tetapi langkahnya terhenti ketika mencium bau melati yang sangat menyengat bercampur aroma tanah basah dan anyir seperti darah. Perlahan, dari ujung lorong terdengar suara seseorang menyeret kaki. SRET, SRET, SRET. Farhan memaksa matanya melihat ke arah suara itu walaupun seluruh tubuhnya sudah gemetar hebat. Lalu ia melihat sosok perempuan berdiri di depan kamar kosong. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih lusuh penuh noda hitam.
Tubuhnya kurus tidak normal seperti mayat yang lama terkubur. Perempuan itu berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Namun lehernya perlahan miring ke samping sampai terdengar suara tulang retak. K-L-A-K-K. Farhan ingin lari, tetapi kakinya terasa berat seperti dipaku ke lantai. Kemudian perempuan itu berbicara dengan suara lirih yang dipenuhi tangisan. Keluarga kalian belum selesai. Tiba-tiba seluruh pintu rumah terbanting keras sendiri. BLAKKK. Angin dingin langsung memenuhi ruangan. Foto keluarga di dinding jatuh satu persatu. Anehnya, semua foto yang jatuh hanya menampilkan wajah ayah Farhan yang tercoret hitam seperti dibakar. Perempuan itu mulai berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya yang hancur. Matanya hitam kosong tanpa bola mata. Mulutnya robek sampai ke pipi. Air hitam menetes dari dagunya sambil aroma busuk memenuhi rumah. Farhan langsung membaca doa sekuat tenaga sambil memejamkan mata. Tetapi saat ia membuka mata kembali, perempuan itu sudah berdiri tepat di depannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Lalu perempuan itu berbisik pelan di telinga Farhan. Ayahmu pernah berjanji tidak akan meninggalkan saya. Seketika kepala Farhan terasa seperti dipukul keras. Bayangan demi bayangan muncul di kepalanya. Ia melihat ayahnya bersama perempuan itu di sebuah rumah tua dekat hutan. Mereka bertengkar hebat. Perempuan itu menangis sambil memohon agar tidak ditinggalkan. Lalu, tubuh perempuan itu didorong jatuh ke sumur tua di belakang rumah. Farhan menjerit keras sambil terbangun di lantai ruang tamu ketika azan subuh mulai berkumandang. Tubuhnya penuh keringat. Ibunya sedang memegang bahunya sambil menangis ketakutan. "Kamu kenapa? Dari tadi teriak-teriak sendiri." Farhan langsung melihat ke arah lorong kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai rumah masih dipenuhi jejak kaki hitam yang belum mengering. Dan di dinding dekat kamar, terdapat tulisan panjang seperti dicakar kuku. "Saya akan datang ke rumah ini saat ayahmu pulang."